Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baiknya nikmat berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan doa keselamatan semoga tercurah limpah selalu kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Makna yang terkandung dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 menjelaskan bahwasanya Islam sangat menghargai siapapun yang ingin melakukan suatu kebaikan. Hal ini terlampir dalam firman Allah yang mana memerintahkan hambanya atau kepada hambanya untuk saling memberikan kemudahan kepada siapapun yang ingin berbuat kebaikan. Karena ketika seorang hamba memudahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, maka Allah akan memudahkan urusannya. Nah, asbabun nuzul pada surat Al-Mujadilah ayat 11 ini, ada riwayat yang menyebutkan bahwa ayat ini turun pada hari Jumat. Rasulullah pada hari itu berada di Sufah, di emperan Masjid Nabawi yang sempit ya. Beliau ketika itu sedang menerima tokoh-tokoh Muhajirin dan Ansor yang turut bertempur dalam peperangan Badar. Beberapa orang dari tokoh Badar ini diantaranya adalah Sabit ibnu Qais yang datang terlambat pada hari itu ke tempat itu, dan kebetulan telah ada beberapa orang yang mendahului mereka. Tokoh-tokoh Badar itu berdiri di luar berhadapan dengan Rasulullah dan memberikan salam. Kata mereka, "Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh." Nah, Nabi menjawab salam itu. Kemudian mereka memberikan salam kepada orang-orang yang berada di tempat itu dan dijawab dengan semestinya. Akan tetapi mereka yang baru datang itu tidak diberi tempat duduk. Mereka terpaksalah mereka berdiri karena kan di tempat itu sempit seperti itu. Melihat hal itu Rasulullah sangat kecewa. Maka berkatalah ia kepada orang-orang yang berada di sekitarnya, bangunlah. Nah, beberapa orang yang ada di sekitar beliau berdiri dan memberikan tempat duduk kepada para tokoh Badar. Tetapi dengan perasaan yang tidak senang, hal itu dijadikan oleh orang-orang munafik sebagai celaan. Kata mereka, demi Allah, Muhammad tidak adil. Ada orang yang duduk di dekatnya disuruh berdiri atau disuruh bangun untuk diberikan tempatnya kepada orang yang datang terlambat. Nah, berkenaan dengan kejadian ini, turunlah ayat Al-Mujadalah ayat 11 ini. Nah, di dalam tafsir fi Zilalil Quran dijelaskan ayat ini menganjurkan supaya memberi tempat kepada orang yang datang, juga menganjurkan agar menaati perintah. Jika orang yang duduk diminta beranjak, yaitu perintah yang datang dari pemimpin yang bertanggung jawab,
dalam mengatur satu jamaah bukan perintah dari orang yang baru datang. Tujuan anjuran ini adalah untuk menciptakan kelapangan hati sebelum kelapangan tempat. Jika kalbu telah terbuka, orang pun akan murah hati, toleran, dan menyambut saudaranya yang datang dengan cinta dan toleransi. Lalu dia memberikan tempat kepadanya dengan sukarela dan rasa senang. Namun jika pemimpin memiliki pertimbangan yang menuntut pengosongan tempat, maka perintahnya wajib diindahkan dengan kepatuhan jiwa, kerelaan hati, dan rasa senang. Tetapi kaidah-kaidah umum harus tetap dijaga, seperti melangkahi pundak orang lain. Ayat ini menggambarkan kemurahan dan keteraturan dalam Islam, serta keharusan menjaga etika dalam segala hal, dan mengajarkan kepada mereka bahwa keimananlah yang mendorong mereka berlapang dada dan menaati perintah. Ilmulah yang membina jiwa, lalu dia bermurah hati dan taat. Kemudian iman dan ilmu itu mengantarkan seseorang kepada derajat yang tinggi di sisi Allah. Derajat ini merupakan imbalan atas tempat yang diberikannya dengan suka hati dan atas kepatuhan kepada perintah Rasul. Demikianlah Al-Quran menangani pembinaan dan pendidikan jiwa agar toleran, pemurah, patuh melalui gaya bahasa yang menyentuh. Agama bukanlah sekumpulan tugas yang verbalistik, tetapi tugas bertransformasi ke dalam rasa dan kepekaan kolbu. Nah, untuk ayat selanjutnya kita akan membahas Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, peliharalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluargamu, dari apa? Naron, api neraka, waquduha dan bahan bakarnya annasu, manusia, wahijaro, dan batu-batu, alaiha, di atasnya, al malaikah, malaikat, diladun, yang kasar, sidadun, yang keras, la, tidak, ya'suna, mereka mendurhakai, Allahu, Allah, ma, apa, amarahum, diperintahkannya kepada mereka, wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan, ma, apa, yu'narun, mereka diperintahkan. Nah, pada surat At-Tahrim ayat 6 ini memiliki arti, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nah, makna yang terkandung dalam surat At-Tahrim ayat 6 ini menjelaskan bahwa satu dengan yang lain, sesama muslim harus saling menjaga diri maupun menjaga keluarganya dari api neraka, yaitu dengan mengajak dan mengajari keluarga untuk beribadah kepada Allah. Hal inilah yang menjelaskan bahwa lingkungan sangatlah penting dan pendidikan dan terciptanya karakter seseorang. Dan hal tersebut bisa dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga, seperti yang dijelaskan pada ayat yang sudah dibacakan, yaitu surat At-Tahrim ayat 6, seperti itu. Nah, pada ayat 6 tersebut dapat menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat tersebut walau secara redaksi tertuju kepada kaum pria atau ayah, itu bukan berarti hanya tertuju pada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan laki-laki, mau itu ibu ataupun ayah. Sebagaimana ayat-ayat yang serupa, misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa, yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dan juga pasangan masing-masing, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu tidak cukup untuk menciptakan
satu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis. Nah, kesimpulannya, lingkungan merupakan sumber belajar yang banyak berpengaruh dalam proses belajar maupun perkembangan anak. Lingkungan yang baik akan memberikan kenyamanan kepada siswa mengikuti proses belajar mengajar. Kenyamanan dalam belajar sudah tentu akan mendorong siswa mengikuti belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Dan lingkungan dalam proses pendidikan itu sendiri adalah tempat di mana berlangsungnya pendidikan. Dalam pandangan Syafi'i, lingkungan pendidikan adalah suatu institusi atau kelembagaan di mana pendidikan berlangsung. Lingkungan itu akan mempengaruhi proses pendidikan yang berlangsung. Nah, keluarga termasuk ke dalam lingkungan pendidikan, di mana lingkungan yang terdapat pendidikan yang menyangkut pemeliharaan keluarga dari api neraka. Tidak hanya pendidikan umum saja, tetapi pendidikan Islam harus diterapkan, karena tujuan pendidikan Islam itu ialah menyelamatkan diri kita dan keluarga kita dari siksaan api neraka. Oleh karena itu, keluarga sangatlah penting dalam berperan dalam pendidikan Islam untuk menjadikan manusia sebagai makhluk yang soleh dan sukses baik dunia maupun akhirat. Nah, sedangkan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 memiliki kesimpulan sebagai atau memberikan gambaran tentang perintah bagi setiap manusia untuk menjaga adab sopan santun dalam suatu majelis pertemuan dan adab sopan santun terhadap Rasulullah SAW. Ayat ini berhubungan dengan etika dan sopan pendidikan. Apabila kita berada dalam majelis atau suatu pertemuan dengan orang-orang yang beradab, sopan, santun, maka adab tersebut pun kita terapkan dalam diri kita sendiri. Dengan begitu, kita akan mempunyai adab yang sopan santun karena orang-orang di sekitar kita memiliki atau mempunyai adab yang sopan santun. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita cukupkan pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.